Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai api penyucian dan kesaksian orang kudus. Kita tahu bahwa umat Katolik biasa mendoakan orang yang sudah meninggal. Saya bacakan di dalam kitab Makabe, 2 Makabe bab 22 ayat 43 dan 46. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan, lebih kurang 2000 dirham perak. Dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh merupakan suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat. Oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang sangat indah bagi sebagian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Dan itulah diambil dari kitab 2 Makabe. Sebelum Kristus datang, kitab Makabe sudah memberitahu bahwa orang yang meninggal harus didoakan. Dan ini merupakan kebiasaan kita umat Katolik. Dan selanjutnya saya kutip 1 Petrus bab 1 ayat 7 yang berbunyi, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tafsir mengatakan bahwa dalam hal ini Petrus mengacu pada api yang berkenan dengan kesucian jiwa untuk menguji buah-buah iman kita, dan itulah api penyucian. Yang berikut saya kutip Ibrani bab 22 ayat 28 dan 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Makna kutipan ini menyatakan bahwa Tuhan adalah suatu api yang menghanguskan, api cinta di surga, api yang membersihkan di api penyucian, dan api kutukan yang ada di neraka. Nah, itulah sedikit tentang kitab suci. Kemudian selanjutnya saya menyampaikan juga ya kesaksian dari para orang kudus. Beata Anne Catherine Emmerich 1774 sampai 1824. Suster Beata yang lahir di Jerman selama hidupnya mendapat anugerah khusus dalam bentuk stigmata dan kemampuan penglihatan tentang api penyucian. Dia sering mengunjungi api penyucian dan menyaksikan bahwa jiwa-jiwa yang tidak didoakan sangatlah menderita daripada jiwa-jiwa yang mendapat doa atau kurban misa. Jadi selama ini kita minta pastor untuk misa requiem, itu sudah tepat sekali. Dan yang berikut bagaimana dengan peran Bunda Maria dengan api penyucian. Penampakan Santa Teresa Avila
Santa Teresa dari Avila memperoleh penampakan di mana jiwa-jiwa di api penyucian mendapat siraman air dingin ketika setiap butir doa rosario suci didaraskan. Untuk mereka, agaknya doa rosario cukup efektif untuk membantu jiwa-jiwa di api penyucian. Yang berikut nasihat Santo Alfonsus Liguori. Santo Alfonsus Liguori, salah satu pujangga gereja, mengatakan bahwa berdoa rosario adalah cara yang baik untuk menghibur jiwa-jiwa di api penyucian. Yang berikut ajakan Santo Padre Pio. Santo Padre Pio ketika memberikan rosario pada seseorang selalu diiringi dengan kata-kata, marilah kita mengosongkan api penyucian. Berikut kesaksian Santo Petrus Damianus, Santo Ildefonse, dan Santo Fransiskus dari Roma meyakinkan kita bahwa pada pesta Bunda Maria diangkat ke surga, yaitu 15 Agustus tiap tahun, paling banyak jiwa-jiwa di api penyucian diangkat ke surga. Berikut penampakan kepada Santo Don Bosco. Dalam suatu penampakan setelah kematiannya, Santo Dominikus Savio berkata kepada Don Bosco gurunya, hiburan terbesar yang aku terima saat kematianku adalah pertolongan dari Bunda Allah yang penuh kuasa dan kasih. Tolong sampaikan kepada teman-teman agar tidak lupa berdoa kepada Bunda Maria setiap hari sepanjang hidup mereka. Yang berikut adalah tentang Misa Kudus, kesaksian dari Santo Yohanes Vianney. Kesaksian Santo Yohanes Vianney sebagai berikut. Pada suatu hari, Allah menunjukkan kepadanya bahwa sahabatnya berada di api penyucian dan sangat menderita. Imam yang suci ini percaya bahwa dia tidak dapat melakukan yang lebih baik selain mempersembahkan kurban misa bagi sahabat yang baik yang telah meninggal. Pada saat konsekrasi, dia mengambil roti di antara jari-jarinya dan berkata, Bapa yang kekal, marilah kita membuat suatu pertukaran. Engkau memegang nyawa sahabat saya yang berada di api penyucian, dan saya memegang tubuh putramu dalam tangan saya. Baiklah Bapa yang baik dan penuh belas kasih, bebaskanlah sahabat saya, dan saya mempersembahkan kepadamu putramu dengan segenap wafatnya dan sengsaranya. Permintaan itu terjawab sesungguhnya pada saat ia mengangkat hosti atau roti tersebut. Dia melihat arwah sahabatnya bersinar dalam kemuliaan naik ke surga. Tuhan telah menerima pertukaran tersebut. Jadi dengan kesaksian para santo santa yang saya sampaikan telah meyakinkan kita. Masih banyak kesaksian santo santa yang lain, tapi sekiranya yang saya sampaikan tadi sudah cukup meyakinkan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin.